ad-du'a asna al-qiraah. Nah, ini pentingnya kenapa kita paham dengan bacaan yang kita baca atau mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh imam adalah diantaranya karena memang disunahkan ketika kita mendengar ayat-ayat yang menerangkan tentang surga, tentang kenikmatan, kemudian tentang janji-janji Allah yang baik, maka kita disunahkan untuk berdoa yang baik di situ. Demikian juga kalau di situ yang dibaca adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, dengan siksa, maka kita juga memohon kepada Allah supaya dihindarkan. Ini pentingnya kenapa kita paham terhadap bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca. Ad-du'a asna al-qiraah. Jadi seandainya ketika sedang sholat, imam ini membaca bacaan yang berkaitan tentang kenikmatan-kenikmatan, maka kita disunahkan untuk berdoa di situ. Termasuk juga ketika ada bacaan-bacaan yang berkaitan dengan siksa, dengan azab Allah, dengan ancaman Allah, maka kita juga memohon Allah supaya dihindarkan dari azab tersebut. Yustahabbu thalabur rahmah wal maghfirah inda qiraatir rahmah. Jadi kalau misalkan yang dibaca ini ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat, kemudian kenikmatan-kenikmatan Allah, maka kita disunahkan untuk menyampaikan doa di situ. Seperti misalnya saya contohkan di dalam surat Al-Ghasyiyah itu di ujungnya ada bacaan yang berbunyi inna ilaina iyabahum summa inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Maka kita disunahkan di situ bahwasanya dalam ayat ini menerangkan kita semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap kenikmatan yang kita terima dari Allah itu semuanya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami, hisablah aku dengan hisab yang seringan-ringannya. Ini diantara yang disunahkan ketika kita mendengar bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bahwa ancaman-ancaman, kemudian siksa, maka kita berdoa kepada Allah supaya diringankan, supaya dihindarkan. Salah satunya diantara adalah ketika dalam surat Al-Ghasyiyah ini yang biasa sering kita dengar ketika ada pelaksanaan sholat Jumat biasanya. Karena memang diantara sholat Jumat ini yang disunahkan bacaannya adalah surat Sabbihisma Rabbiyal A'la sama surat Al-Ghasyiyah. Maka ketika kita mendengar bacaan itu, kemudian kita berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira. Atau juga dalam surat At-Tin. Nah, itu dalam surat At-Tin ada di akhirnya juga bacaannya itu di akhirnya Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang paling adil? Nah, gini ngomong-ngomong masalah adil kemarin, masalah sepak bola timnas kemarin sempat ramai juga sedunia itu ya. Bahwa orang yang seharusnya dikasih tugas untuk mengadili orang ternyata nggak adil juga. Maka nanti dalam hadis itu disampaikan, hakim itu ada 3 macam. Yang satu masuk surga, yang 2 masuk neraka. Ini ngerinya jadi seorang hakim. Maka kenapa kita disuruh berbuat adil? Karena memang ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyampaikan dalam surat At-Tin tadi, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah zat maha yang mengadili dan yang paling adil di antara keputusan-keputusannya. Maka kita mengucapkan bala wa ana ala zalika minasyahidin. Betul. Dan aku ya Allah terhadap itu semuanya termasuk orang-orang yang menyaksikan atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah bacanya. Jadi imam membaca alaihissallahu biahkamil hakimin. Selesai, maka kita membaca tadi zikir tadi bala wa ana ala zalika minasyahidin. Termasuk juga tadi ya ketika surat Al-Ghasyiyah ini saya sampaikan, ini kadang masih banyak yang tidak tahu. Maka kita baca doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang seringan-ringannya. Nah, jadi ini pentingnya kenapa kita harus paham dari bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran itu. Maka kewajiban kita kepada Al-Quran itu ada 5. Yang pertama, kita mengimani bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pegangan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Kita harus iman itu. Yang kedua, membacanya dengan benar. Maka tidak boleh membaca Al-Quran dengan asal-asalan.
maka ada namanya ilmu tajwid. Ya. Kemudian setelah membacanya dengan benar, apalagi? Kemudian kita memahaminya. Setelah kita membacanya, kita pahami. Setelah kita pahami, kita apakan? Kita amalkan. Ya, yang paling berat ini mengamalkan ini. Maka pernah saya sampaikan, disampaikan dalam satu riwayat bahwa Sayyidina Umar itu beliau menghafal surat Al-Baqarah yang jumlahnya tidak lebih daripada 4 juz, ya, cuma 3 juz sekian, itu sampai bertahun-tahun. Ya, kenapa? Karena beliau tidak menambah hafalan kecuali beliau melakukan apa yang telah beliau hafal. Ya, jadi kewajiban kita mengimani, kemudian membacanya dengan benar, memahami artinya, mengamalkan isinya, kemudian mendakwahkan. Kita dakwahkan kepada orang lain. Nah, ini diantara kewajiban kita kepada Al-Quranul Karim. Jadi ya disunahkan kita untuk membaca doa ketika mendengar kalamullah Al-Quran yang dibacakan oleh imam, atau kita sendiri yang membaca, maka tetap disunahkan untuk membaca doa-doa. Kalau kenikmatan kita minta supaya diberikan kenikmatan oleh Allah, kalau siksa berarti kita minta supaya dihindarkan dari siksa dan ancaman Allah Subhanahu wa taala.